Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ganjar minta pemerintah segera atasi konflik dari Rempang begitu kan, jangan lama-lama katanya begitu ya. Bagaimana untuk mengurusi ini begitu kan? Wadas saja tidak terurus mereka begitu kan ya. Tiba-tiba harus diatasi ya adanya konflik ini begitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa wah gimana ini Ganjar begitu kan ya. Wadas saja belum selesai, belum apa-apa begitu kan ya. Kok tiba-tiba ya ingin segera atasi konflik Rempang dan sebagainya begitu. Ada apa begitu kan ya. Bahkan ini Ganjar minta pemerintah segera atasi konflik Rempang begitu. Jangan lama-lama katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra melihat dari situasi dan kondisi hari ini. Saya kira ya inilah politik kita begitu. Ganjar minta pemerintah katanya begitu harus segera. Kok ikut-ikutan begitu ketika Anies Baswedan mengomentari ini Pak Ganjar ya ikut-ikutan begitu. Coba nanti apakah Pak Prabowo juga ikut-ikutan masalah ini begitu kan. Ya, yang namanya politik kan seperti itu begitu kan ya. Pemerintah harus hadir katanya begitu. Bagaimana dengan kasus Wadas begitu kan ya? Menangani Wadas saja sudah seperti itu begitu kan, apalagi menangani bangsa kita ya, menangani masalah Rempang ini begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan begini ya, wah ini kok kayak apa begitu kan ya. Yang seharusnya emang gitu kan, harus satset-satset jangan lama-lama biar nggak berlarut-larut ya. Seharusnya begitu, bercermin pada Wadas. Bagaimana dengan Wadas kok berlarut-larut di situ begitu ya? Pak Ganjar lagi nyuruh Pak Jokowi ya, bisa saja begitu kan? Ya nyuruh Pak Jokowi atau apa begitu kan? Padahal Pak Jokowi sendiri ya aman-aman aja mereka begitu ya. Dan inilah yang kemudian diminta berkomentar itu kan menurut saya pribadi ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi kita lihat saja Wadas di situ, apakah dia benar begitu kan? Ya mengatasi Wadas saja sudah seperti itu, apalagi mengatasi ya Pulau Rempang ini begitu kan? Wah ini besar loh begitu kan ya? Ya masyarakat akan menguji seberapa besar sih sebenarnya begitu kan ya Pak Ganjar itu bisa melakukan itu begitu. Saya yakin Ganjar kalau jadi presiden jauh lebih tegas dan tidak lamban kayak Jokowi sekalipun melawan Tommy Winata katanya begitu ya. Ya, kalau orang dikendalikan para oligarki tidak berkutik juga begitu kan. Bayangkan begitu kan. Padahal di Pulau Rempang itu begitu 90% dia pendukung Pak Jokowi loh begitu kan. 90% mereka pendukung Pak Jokowi karena pada waktu itu begitu kan melihat dari realitas begitu kan ya. Karena ketika dia berkampanye Pak Jokowi 2019 antusiasnya luar biasa dan bahkan dia memilih Pak Jokowi ya karena memang dia mau diberikan sertifikat pada waktu itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja itu kan pulau itu gede begitu kan, besar di situ, luasnya luar biasa begitu ya. Dan sekarang kenapa masyarakat sudah tidak berkutik, peran dari negara sudah tidak ada begitu kan. Apalagi Pak Ganjar datang tiba-tiba mengatakan segera mungkin ya. Ya, Wadas saja sudah seperti itu, begitu kan ini. Jawa Tengah sudah bebas konflik, Om. Kalau nasib wargamu Wadas gimana, Pak, begitu kan? Ya, ini mau ngurusi gimana begitu Wadas seperti itu, begitu mau diurusi, begitu kan? Ya, ya tidak terurus dan sebagainya, apalagi mengurusi skala ya Rempang ini para oligarki yang mementingkan itu, begitu kan? Tapi tunggu saja bagaimana nasib bangsa kita, begitu kan? Sedangkan rakyat sendiri dicekik, begitu. Kira-kira seperti itulah, begitu ya. Camat Wadas meminta gubernurnya jangan lama-lama kisruhnya. Ya ini lihat saja begitu kan ya bagaimana Wadas. Ngapain ngomong di luar ngomong aja nggak lurah ya. Aja ke si lurah ya. Kalau berani jangan banyak pencitraan mulu begitu kan. Ini apakah ini mengkritik Pak Jokowi atau apa sebenarnya begitu. Kan begitu logikanya begitu kan. Aneh begitu ya. Jadi Pak Ganjar itu mau kritik Pak Jokowi takut salah begitu kan. Ya, inilah kalau pemimpin tidak punya gagasan. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Bahkan ini disebutkan ini Ganjar minta pemerintah segera atasi konflik Rempang, jangan lama-lama katanya begitu ya. Bakal Capres PDP Ganjar Pranowo minta ya pemerintah jangan turun tangan menangani ya segera turun tangan menangani konflik yang terjadi di Pulau Rempang ya Kepulauan Riau.
Meminta harus segera turun ya tangan, jangan lama-lama. Apalagi aparaturnya ya mesti bisa menyelesaikan itu dengan segera cepat ya. Mau cepat gimana? Coba bayangkan begitu kan. Coba ngomong aja kepada Pak Jokowi di situ. Ngomong aja kepada orang-orang yang oligarki yang punya kepentingan itu. Kalau hanya di media sosial ya sepertinya omong kosong mereka begitu ya. Ganjar menyebutkan pemerintah saat ini segera membuka akar persoalan dari kasus tersebut yang menyarankan pemerintah untuk memanggil kepala daerah dan pihak terkait ya, membutuhkan dana berapa miliar begitu di situ begitu. Pasti miliaran mereka, tidak sedikit begitu kan ya. Bahkan ya menurutnya pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani konflik itu. Salah satunya dengan memanggil aktor yang berkaitan dengan konflik itu. Apapun kebijakan segera memanggil ya panggil mereka, jangan terlalu lama, termasuk representasi dari masyarakat karena mesti kita dengarkan juga ya. Bagaimana dengan Wadas Pak? Apakah didengarkan oleh Bapak begitu kan ya? Apakah sekarang masih bergejolak begitu kan ya? Ya kalau memimpin Wadas ya, bagaimana Wadas terjadi di situ lalu kemudian mengatakan harus diatasi ya, pemerintah harus hadir di situ ya, pada hakikatnya kan masyarakat kan ditertawakan begitu kan ya, baik Pak Ganjar menjadi presiden atau tidak begitu kan, yang jelas begitu kan, ketika melihat Rempang ini, Pulau Rempang ini kan iya, dari kalkulasi saja begitu kan. Ya, ketika Pak Ganjar dengan Pak Jokowi begitu kan, ya sama-sama dari PD, pasti dia dilanjutkan begitu kan. Walaupun sekarang secara hadir ya negara harus hadir ini dan itu ya. Menurut saya pribadi omong kosong mereka begitu ya. Bahkan persoalan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terus memanas. Pada hari Kamis lalu ya bentrokan warga dengan aparat gabungan TNI ya Polri pecah ya. Peristiwa ini terjadi akibat konflik lahas atas rencana pembangunan kawas Rempang Eco City. Ini besar loh begitu kan. Warga yang sudah puluhan tahun ya tinggal di Rempang sangat berdampak kasar atas pembangunan ya. Banyak warga yang harus ya direlokasi ya kami pembangunan proyek tersebut. Bahkan sebagai kompensasi pemerintah disebut ya bahwa telah menyiapkan rumah ya tipe 45 senilai 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi. Ya, namun warga bersikukuh menolak proyek tersebut. Warga di Pulau Rempang mengaku tidak bisa melepas lahan yang ditinggal ya nenek moyang mereka sejak tahun 1834 silam. Bayangkan sudah ribuan tahun masyarakat di situ mencari nafkah ya, mencari mata pencaharian di situ begitu kan. Lalu kemudian digusur begitu kan. Ya sayang seribu sayang. Lantas bagaimana dengan peran ya calon-calon presiden? Pak Anies jelas-jelas begitu kan. Ini harus direvisi ya. Ini kan berbeda dengan Pak Ganjar. Ya. Harus segera atasi konflik ini begitu kan. Seharusnya berikan solusi mereka begitu kan. Bukan menyuruh begitu. Anies Baswedan hanya memberikan edukasi, memberikan satu statement, memberikan solusi begitu kan. Pak Ganjar tidak begitu kan. Inilah perbedaan capres, mana yang punya gagasan dan mana yang tidak begitu ya. Ya masyarakat Indonesia harus paham seperti apa mereka begitu. Tapi yang jelas proses dalam demokrasi kita begitu kan masih ada keterikatan bahwa mungkin ya Pak Ganjar takut kepada Pak Lurah begitu kan. Jangan-jangan nanti kena ya semprot mereka begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.